beberapa tokoh di sini. Dari jam 10 kami duduk bahas masalah ini. Dan beberapa poin yang kami sampaikan dan hampir sepakat dengan Pak Dirjen tadi dan juga PLT dari Katolik dan juga KUB yang Bapak Nifasri. Bapak Nifasri. Poinnya begini, ini program bagus. Walaupun kita berkata, orang Papua semua berkata, kenapa terlambat? Sudah 57 tahun lebih Papua masuk bersama Indonesia. Belum menyentuh. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja dihancurkan semua. Kurikulum semua dan dinegrikan, tapi guru-gurunya tidak disiapkan. Terus kerjasama dengan dunia pendidikan luar negeri semua di-stopkan. Beberapa misionaris yang memang betul-betul melayani di Papua juga dihentikan. Jadi Indonesia ini sekarang cari apa di Papua? Apakah sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya? Manusianya mau dicerdaskan, tapi hal-hal itu di-stopkan. Ini menjadi persoalan. Di sisi lain, ya ini sudah lembaran lama, tapi juga masih ada dalam pikiran orang asli Papua waktu sistem daerah operasi militer. Ada trauma-trauma yang memang belum bisa dihilangkan sampai hari ini. Sehingga dengan adanya perkembangan zaman, kita bisa lihat sedikit ada demo di mana-mana, penolakan program ini dan lain-lain terjadi di mana-mana. Nah, sekarang kembali kita di sini tidak bicara masalah otonomi khusus yang sudah jalan, tahun depan akan habis. Tetapi di Papua ini sedang panas masalah otonomi Papua. Otonomi Papua lanjutkan atau tidak? Orang Papua mau otonomi otonomi khusus ini perlu dibahas dan diserahkan kepada masyarakat Papua untuk bahas, dirancang, baru bisa sampaikan kepada Jakarta. Bukan Jakarta rancang semua program, terus disuruh kerjakan atau diolah oleh orang Papua. Selama ini kan begitu. Semua kurikulum, tadi salah satu, mungkin dari PLT Katolik atau Dirjen Bimas Kristen, mungkin dua-dua tadi masuk. Konteksnya begini, afirmasi. Jadi semua program, kurikulum, semua itu dibuat di Jakarta dan diimplementasi di Papua. Kebanyakan tidak connect. Karena budaya Papua berbeda, gitu. Banyak hal afirmasi dalam dunia pendidikan juga selama ini tidak connect. Sehingga stigmanya begini dari Jakarta, orang Papua itu bodoh, orang Papua terbelakang, orang Papua tidak bisa. Tidak berpendidikan, mabuk dan lain-lain sebagainya. Padahal sebenarnya kurikulum afirmasi, keberpihakan itu sebenarnya bapak-bapak sudah pintar-pintar, sudah tahu, tetapi tidak sengaja mengakomodir itu. Memaksakan semua kurikulum yang selama ini ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Praktekkan itu di Papua yang beretnik Melanesia. Akhirnya pendidikan selama ini begitu, ini tidak pernah mendarat. Baru stigmanya orang Papua bodoh. Akhirnya dalam pegawai negeri, rekrutan pegawai negeri kemarin, tidak banyak orang Papua diterima. Beberapa kantor BKN dibakar. Baru dibilang, kenapa lagi orang Papua begini begitu? Jadi apa-apa salahnya orang Papua, apa-apa salahnya orang Papua. Padahal sebenarnya yang salah itu orang tuanya. Bapaknya tidak mendidik baik, bapaknya tidak mengasihi baik, bapaknya tidak kasih waktu baik. Bapaknya hanya bilang, oh kamu anak, begini, ikuti. Jadi bapaknya otoriter. Kalau bapak otoriter, anak tidak bisa jadi baik. Anak tidak bisa berkreasi.
berinovasi. Nah, seperti itu. Akhirnya ya sudah, hidupnya seperti itu. Akhirnya akhir dari itu semua ya bisa kita lihat seperti ini. Seperti itu. Jadi hampir sebagian besar toko di Papua ini, gereja besar di Papua ini, GKI Tanah Papua, jumlah umat besar, Gidi umat besar di Papua, Baptis, Kemah Injil, dan Katolik. Empat toko besar ini, Kingwi Papua juga, 5. Mereka ini, saya lihat mereka sudah mulai lihat, ada apa ini? Nah, seperti itu. Ada apa ini? Walaupun program bagus, tetapi block mind atau mental block dan tidak trust. Jadi Jakarta tidak trust dengan Papua, Papua juga tidak trust dengan Jakarta. Akibat Bapak tidak membangun baik dengan anaknya. Sejak anaknya diambil, anak ini kan anak orang lain, diadopsi, dilatih, dikasihani dan baik-baik lah. Ini saya tertawa, tapi ya ini faktanya begitu, Bapak Dirjen Dimas Kristen. Sahabatku, hitam juga sama dengan saya. Nah, seperti itu. Kita sebenarnya satu, hanya ya masalah dunia pendidikan yang sengaja kami tidak tahu. Tapi kami orang Papua bilang negara ini sengaja meninggalkan pendidikan supaya hasil bumi Papua diambil terus oleh orang luar, Papua. Oke, ini situasi yang perlu bapak-bapak dan saya tahu. Kita tidak bisa itu ditutup baru kita bikin di atasnya, tidak bisa. Itu akan tetap muncul, akan bongkar, akan hancur. Walaupun kita bangun dengan gedung mewah atau program bagus, tapi di bawahnya busuk. Oleh karena itu, saya setuju dengan Bapak Nifasri, Bapak Dirjen Dimas Kristen Protestan, dan juga Bapak PLT Katolik tadi. Perlu duduk bahas bersama tentang kita cinta Papua. Saya punya adik yang luar biasa, namanya Amsal, Kepala Kakanil Agama. Dia anak pintar, pendekatan dengan tokoh-tokoh di Papua hebat dan luar biasa. Dan respon terhadap program ini, dia sudah bikin banyak. Bagus sekali. Kami tadi sudah baca. Setelah saya ikuti webinar ini, dan sebelum webinar kami rapat tadi, dari peserta sekian orang, sebagian besar mau duduk dulu bersama. Seperti tadi Pak Nifasri bilang, duduk dengan tokoh. Kan di sini objek kita cinta Papua ini kan Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Walaupun pakai nama FKUB atau PKUB. Sebenarnya ya kurang bagus. Tadi rapat juga singgung itu. Kenapa tidak juga untuk Islam dan lain-lain. Tapi mungkin saya sendiri mau bicara begitu. Tapi dalam hati saya bilang, Islam kan sudah dapat banyak selama ini. Ya. Agama lain tidak pernah dapat banyak. Jadi ini sudah wajar gitu. Kristen disisihkan, Kristen Katolik itu disisihkan, tidak dianggap negara ini. Padahal kontribusi Kristen Protestan dan Katolik hebat sekali di Indonesia. Jadi ini sudah bagus ini Pak Menteri Agama ini. Hanya sekali lagi kami sepakat untuk duduk bicara dulu. Bapak Dirjen Dimas Kristen, Katolik, Protestan, dan juga Bapak Nifasri. Ini Pak Nifasri udah keluar kan? Oh ya, ada. Hormat Pak Ketua KUB. Jadi kita duduk bicara dulu. Pak Nifasri mau datang ke Papua, datang. Begitu. Kita bahas program-program itu supaya program itu rasa diterima, rasa dimiliki oleh OAP. Bapak Dirjen Dimas Kristen sekarang sudah mulai fokus ini OAP. Dari dulu nggak pernah orang bawa dari luar masuk banyak. Yang nikmati orang di luar. Orang Papua selalu seperti itu karena memang belum maju katanya. Ini saya pendeta, jadi saya bicara
terbuka ini. Seperti itu. Jadi sekarang mulai fokus kalau memang bangun OAP di dalam dunia pendidikan, mari kita bangun. Jakarta jangan curiga lagi kalau orang Papua, anak-anak Papua dikirim ke Amerika, dikirim ke luar negeri, jadi orang-orang pintar, jangan Jakarta curiga. Terus siapa yang kirim mereka? Ini sudah biasa begitu Bapak Dirjen Bimas Kristen. Sudah biasa begitu, akhirnya kebijakan afirmasi, kebijakan strategis untuk SDM Papua selalu takut. Udah kirim aja ke Jawa, kirim aja ke mana, atau belajar saja di Unced. Itu yang selama ini terjadi. Padahal sebenarnya ya dari sumber daya manusia alam Papua, Freeport bisa memberikan beasiswa besar-besaran asal kebijakan dari pemerintah pusat yang jelas untuk OAP tadi. Seperti itu. Oke, saya kembali. Saya tidak mau besar lagi. Tapi saya kembali ke fokus untuk kita cinta Papua. Sekali lagi apresiasi Bapak Menteri selama 5 tahun program. Jelas income-nya dan outcome-nya kelihatannya oke. Tetapi mari kita duduk bahas lagi dulu. Program ini bagaimana, terus bagaimana dampaknya, bagaimana kira-kira tokoh-tokoh agama di Papua, tokoh-tokoh gereja besar di Papua, semua bagaimana siap implementasi, siap laksanakan ini atau tidak. Setelah itu ada keputusan bersama, kita setujui bersama, ditandatangani oleh Keuskupan Papua, ditandatangani oleh ketua-ketua sinode besar di Papua, ditandatangani oleh, kalau PGGP itu hanya persekutuan gereja-gereja di tanah Papua atau di Papua. Itu hanya wadah fasilitator untuk denominasi-denominasi. Katolik di dalam, Advent di dalam, dan juga Protestan banyak ini ada di dalamnya. Seperti itu. Jadi mereka akan tanda tangan bersama, kirim. Jakarta jangan pelit. Ini terakhir. Bikin anggaran puluhan triliun untuk acara ini. Kalau kita setuju untuk kita implementasi, hanya 1-2 triliun tidak cocok untuk di Papua. Pak Nifasri, kasih tahu Pak Menteri, kasih tahu Jokowi, 100 triliun begitu untuk program gebrakan ini. Itu baru bisa, karena Bapak mau kunjungan ke contoh ke Tolikara. 50 sekarang 65 atau 70 juta satu kali jalan. Karena Bapak kan balik lagi, langsung balik ke Jakarta sore, berarti siapkan hampir 200 juta untuk perjalanan tok. Itu biaya besar sekali di sini. Infrastruktur selama 50 tahun lebih ini tidak pernah dibangun. Semuanya di Jawa, tol kiri kanan segala macam. Uang dari Papua bawa bangun di sana. Wah, ini, aduh, saya keluar lagi, tidak usah. Jadi fokus. Aduh, ini, ya saya semua yang saya tampung ini yang saya sampaikan. 3 menit lagi ya Bu, moderator. Iya, jadi seperti itu. Mari kita sekarang fokus ini untuk membangun trust itu harus duduk bersama. Saya senang moto ini. Duduk bersama, bahas program ini. Terus rancang atau berpikir bersama tentang program yang dikasih oleh Menteri Agama Kita Cinta Papua. Baru disepakati bersama, diputuskan bersama, baru dikerjakan bersama. Dana dari pemerintah pusat dengan nilai jangan 2-3 triliun, itu kecil. Kalau seperti itu kita tolak. Maaf, itu salah. Tidak. Maksudnya lebih dari itulah Bapak Dirjen Bimas Kristen. Kasih tahu Bapak Menteri, di sini biayanya luar biasa seperti itu. Jadi saya pikir itu, minta maaf kalau ada sedikit mungkin mengganggu pikiran-pikiran Bapak-bapak, mohon dimaafkan. Tapi apa yang saya sampaikan menurut saya mungkin itulah realita di Papua yang sudah lewat dan sedang ada saat ini. Terima kasih Bapak-bapak yang ada di Jakarta. Terima kasih
Pak Amsal Yowe yang hebat, luar biasa, pintar orang itu. Amsal Yowe itu pintar sekali, cepat, dan kami senang dia punya garis besar yang sudah dibuat kami bahas tadi. Hanya kita bilang harus duduk bersama bahas lagi, seperti itu. Thank you, Tuhan berkati semua. Salam kerukunan. Rukun. Terima kasih.